Karena buat saya tuh duit itu nggak pernah jadi tujuan akhir gitu ya. Duit itu cuman alat kalau buat saya gitu. Karena kalau duit Gitu. dijadiin tujuan ya nggak pernah berakhir gak sih bang? Bener gitu. Dan nggak semuanya butuh duit ternyata gitu loh. Itu yang kadang orang itu berpikirnya jadi sempit gitu ya. Karena wah apa-apa butuh duit, apa-apa butuh duit, enggak gitu loh. Apa-apa itu enggak butuh, enggak hanya duit gitu. Kalau lu punya networking gitu ya. Ya contohnya gitu ya. Lu bisa ke Amerika naik private jet gitu ya. Tanpa lu harus punya private jet kan gitu loh. Betul betul betul. Dengan networking. Heeh. Setuju? Satu tekad terangi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Success Story of Alumni. Baik lagi dengan aku nih Arif. Nah, kali ini di podcast Success Story of Alumni kali ini kita udah mengundang alumni yang istilahnya bukan kurang ya. Tidak lebih ya. Tidak kalah bagusnya lah dari kemarin, dari episode lalu ya. Nah, beliau ini namanya Bang Riki. Nah, Bang Riki ini lulus di tahun 2014. Beliau ini tahun masuknya itu di 2010. Betul ya Bang ya? Ya, betul. Nah, terus beliau ini berada di karir yang dua nih, entrepreneur dan industri juga nih. Nah, mungkin dari Bang Riki bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman. Oke, thank you buat waktunya. Salam kenal buat semuanya ya, mungkin yang nanti dengar podcast ini gitu kan. Saya Riki Eko Prastyo gitu, angkatan 2010, Teknik Elektro UII. Dulu di UII konsentrasinya itu di kontrol dan otomasi industri gitu ya. Jadi dulu dosen pembimbingnya itu Pak Nandra mostly sama Pak Alvin gitu ya. Lulus dulu di 2014, kemudian habis wisuda langsung nggak lama ya, kayaknya cuma 3 bulan deh kalau nggak salah itu udah langsung dapet kerja sih setelah itu. Dan keterima di Astra, kemudian pas dari Astra ditempatkan di GSB3 gitu ya, PT GSB3. Mungkin kalau teman-teman kenalnya produk kita itu namanya GS Astra gitu ya, Aki GS Astra gitu. Betul betul. Jadi kalau di Astra itu kan eh, teman-teman bisa daftar nanti ya. Saya sih dulu lewat SCC gitu ya, SCC UGM waktu itu ada rekrutmen di sana, terus daftar, nanti lewatin proses-prosesnya lah ya, dari psikotes, kemudian nanti ada tes potensi akademik, interview user gitu ya, sampai terakhir itu interview director gitu ya, direkturnya GS waktu itu gitu. Nah, terus setelah itu step terakhir adalah medical check up gitu. Nah, setelah medical check up, kemudian ya udah langsung masuk ke GS gitu ya. Oke. Oh, mungkin sebelum lebih dalam nih, aku mau nanya nih ke Abang nih tentang perjalanan akademiknya dulu nih. Nah, dari perjalanan akademik Abang nih, kenapa sih memilih teknik elektro di UI gitu? Kan ada universitas lain gitu yang negeri kayak UGM, kayak Undip gitu. Kenapa Bang? Mungkin bisa diceritakan gitu kenapa bisa di UI? Nah, ini sebenarnya ceritanya menarik banget gitu ya. Kalau kita ngobrolin kenapa saya bisa masuk ke elektro UI gitu. Jadi awalnya saya tuh awalnya nggak minat sih gitu, jujur masuk ke elektro UI itu gitu ya. Saya tuh pengennya jadi dokter gitu. Jadi dulu selalu waktu tes SNMPTN gitu ya. Zaman saya dulu SNMPTN gitu ya. Seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Itu selalu ngisinya cuma satu jurusan tuh, kedokteran. Pilihan kedua tuh nggak pernah gua isi gitu. Ya memang pengennya dulu tuh fix banget jadi dokter gitu. Sampai saat terakhir tuh nggak masuk gitu kan. Terus habis gitu ngobrol kan sama teman gitu kan, gimana nih gitu, masa lu mau nggak kuliah gitu kan. Ya udah deh, sambil ngisi waktu kita coba
nyari kampus gitu kan. Waktu itu kan posisi di Jogja tuh sama Betul, teman di betul. Jogja gitu kan. Diskus Jogja apa sih yang bagus kampus gitu. Ini aja nih UI gitu kan. Ya udah main deh ke UI gitu ya. Itu masih nggak tahu tuh di UI ada jurusan apa gitu kan. Pas di depan ruang tes komputer based test ya gitu. Itu baru ngeliat brosur itu. Wah, ini ada elektro menarik nih kayaknya gitu ya gitu kan. Sekalian ntar belajar fisika gitu kan, Betul, gitu betul. kan. Kayaknya menarik nih gitu kan. Ada bikin-bikin sound system, bikin robot, wah kayak asik nih buat Asik, betul. ngisi Awal-awal waktu emang kayak luang. gitu. Awal-awal emang gitu pikirannya. Ya, buat ngisi waktu luang ntar tahun depan coba lagi deh kedokteran gitu ya. Karena orang tua kan juga dulu pengen banget saya jadi dokter gitu. Nah, terus habis itu eh, tes lah gitu kan. Pas tes ternyata kayaknya nilai saya itu cukup bagus gitu ya. Kalau dulu kan zaman tes di UI itu kan apa nilai tes tuh menentukan seberapa gede kita bayar Iya, betul, uang betul, betul, gedung betul. gitu ya. Betul, Nggak tahu betul. nih sekarang masih apa enggak gitu kan. Masih Nah, ada. oh masih gitu. Masih. Nah saya tuh dapat hampir yang gratis tuh Waduh. waktu itu. Jadi cuman salah 2 apa ya dari semua pertanyaan gitu kan. Nah, terus habis itu nggak lama balik kan. Nah, setelah balik itu dikontak tuh dari rektorat, dari rektoratnya UI gitu ya. Mas nanti mewakili ini ya gitu, mahasiswa baru untuk dipakein jaket sama Pak Rektor sama 1 orang lagi, mahasiswa baru cewek tuh gitu, kedokteran dia kalau nggak salah. Nah, dari situ ya udah jadi terjebak lah di UI. Terus pas ospek juga jadi mahasiswa baru terbaik gitu ya di angkatan itu gitu kan. Terus setelah itu jalan ngelihat teknik elektro kok jadinya malah enjoy gitu ya. Ya karena terutama sih kalau menurut saya yang bikin saya malah jadi tahun kedua itu sebenarnya tahun kedua saya tetap daftar kedokteran gitu ya. Cuman udah nggak passion tuh, cuman ngikutin pengen orang tua doang gitu ya. Akhirnya saya tetap lanjut ke teknik elektro. Ya menurut saya sih yang bikin interested banget itu di UI itu dosennya gitu ya. Dan menurut saya sih metode pengajarannya gitu ya. Yang karena kan waktu itu dosennya itu muda-muda gitu ya. Dari pada baru balik dari Netherlands gitu kan. Ada yang baru balik dari Jepang gitu kan. Jadi dan dosennya itu muda-muda gitu. Jadi saya ngerasa tuh apa metode belajarnya itu nggak kolot gitu. Betul, betul, Nggak cocok. kayak nggak kayak di kampus-kampus yang mungkin kampus negeri gitu kan. Nah, jadi beberapa kali kan kita juga ada beberapa kadang dosen tamu gitu ya. Dan saya tuh dulu jujur kuliah tuh sebenarnya rada bandel gitu ya. Maksudnya, saya tuh dulu kan punya apa ya? Ya punya temen cewek lah ya, pacar gitu ya. Sekarang jadi istri sih gitu. Oh, Nice. alhamdulillah. Gitu. Nah, pacar saya itu kan di UGM tuh. Nah, saya sering tuh ngikut kelas-kelasnya anak UGM gitu. Karena kan mereka mahasiswanya banyak kan gitu. Oh iya, betul, betul, bisa sih, bisa sih. Nah, terus kan gue juga akrab tuh sama teman-teman dia gitu ya, sama teman-teman cowoknya, teman ceweknya gitu. Jadi gue sering ikut kuliah mereka tuh kadang. Gitu, entah kuliah yang PPKN, tapi kuliah-kuliah umum ya biasanya gitu. Nah, terus kan jadi bisa ngebandingin tuh kuliah di UII sama kuliah di UGM gitu kan. Itu gimana? Nah, memang karena mungkin menurut saya sih mahasiswanya banyak banget gitu ya kalau di kampus-kampus negeri itu jadi ya kesannya searah banget gitu. Nah, beda banget sama di UII yang bener-bener menurut saya sih kita karena memang mungkin sih mahasiswa yang nggak banyak itu jadi sebuah blessing in disguise gitu Iya, ya. karena Jadi lebih mudah masuknya nggak sih kalau misalnya dikit tuh. bener dan dosennya itu jadi kayak lebih perhatian juga gitu ya. Jadi kita lebih mengerti gitu ya. Jadi lebih ada banyak interaksi lah gitu diskusi antara dosen dan mahasiswa. Jadi itu yang menurut saya pribadi sih strong pointnya UI itu di situ gitu ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar pengen belajar gitu itu jadi punya lebih banyak waktu lah gitu untuk bisa mengembangkan diri gitu. Berarti dari mungkin yang bisa saya dapat ya. Jadi abang nih ternyata ya belum tahu lah sebelumnya itu teknik elektro tuh ngapain aja kan di mungkin di karirnya nanti kayak gimana, prospek kerjanya ini kayak gimana, itu kan belum tahu apa-apa kan.
Jadi setelah masuk tahu-tahu jadi bersinar banget gitu. Pokoknya jadi mahasiswa yang bersinar, jadi bisa dipanggil buat jadi ikon di ospek mungkin kan? Ya. Ikon di gitu. ospek, terus mungkin dapat kenalan banyak dari dosen-dosennya, jadi yang istilahnya kayak dosen ngeliat nih kayak, wih, ini anak baik nih, gitu kan? Ya, jadi awalnya sih gitu ya. Jadi memang sebenarnya jujur kalau boleh ngomong yang ngerubah saya itu UI lah gitu ya. Jadi itu saya tuh sempat nggak mau gara-gara sering ketolak ke kedokteran itu minder gitu ya. Jadinya waktu itu gitu. Emang gue segoblok itu ya gitu kan. Saya di mana-mana ditolak, di mana-mana ditolak teh. Ternyata masuk UI, loh nilai gue kok bagus ya gitu kan. Terus habis itu juga dapat banyak kesempatan, banyak penghargaan gitu kan, menang proyek sosial S3D terbaik gitu kan. Terus dulu sering ditawarin beasiswa tapi gue nggak pernah ngambil gitu ya, karena memang waktu itu gue ngerasa ya beasiswa untuk teman-teman yang memang Membutuhkan. butuh lah Betul. gitu ya. Meskipun sebenarnya secara nilai waktu itu cukup gitu, dan udah ajuin aja kata dosen-dosen gitu, ah nggak deh Pak, buat teman-teman yang lain deh gitu kan. Gitu. Jadi ya menurut saya yang ngerubah saya tuh UI lah, yang tadinya saya minder ngerasa aduh gua kayaknya goblok banget gitu, ternyata enggak gitu ya, IP-nya bagus, terus ya dapat tadi ya dapat kenalan di sana sini gitu kan, terus ya dapat networking juga gitu, nggak hanya ternyata belajar tentang akademis. Dulu saya juga sempat cukup aktif juga gitu ya di LEM gitu ya, meskipun bukan pengurus gitu ya, tapi cukup banyak kenal gitu ya sama anak mesin gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang juga eh, melatih skill komunikasi gitu ya. Dulu sempat juga hampir direkrut masuk ke DPM ya nyebutnya ya. Oh iya, yang legislatifnya ya? Iya gitu. Oh berarti beberapa kali mungkin lebih aktif di non akademiknya daripada akademiknya ya? Ya, kalau saya sih dulu sebenarnya lebih balance sih gitu pengennya. Maksudnya tetap secara akademis ya harus dipenuhin gitu ya. Karena kan itu tanggung jawab kita sama orang tua gitu ya, yang udah Betul. ngasih biaya gitu ya. Betul. Tapi di luar itu sih ya kita juga tetap harus ngasih mengembangkan diri lah gitu, networking gitu kan, ngobrol, belajar tentang communication skill gitu. Karena juga saya eh, ya hidup itu kan nggak hanya tentang technical gitu ya, tapi Betul. teman-teman juga harus ya mostly yang membawa, ya kalau boleh jujur gitu ya, membawa karir saya sampai bisa jauh seperti ini itu ya tentang communication skill gitu loh, people skill, communication skill gitu. Karena kalau technical kita cuma ngandalin technical skill doang gitu ya, ya orang pinter tuh banyak lah gitu ya. Apalagi untuk di industri segede Astra gitu ya. Tapi ya untuk kayak hal-hal yang menurut mungkin kalau di UI itu nyebutnya soft skill gitu ya. Soft skill, betul. Nah, tentang presentation skill gitu ya, tentang bagaimana kita public speaking gitu ya, memahami orang. Nah, itu tuh kepake banget deh nanti ketika teman-teman itu udah berkarir di dunia profesional gitu. Betul. Karena setahu aku kan juga bukan sempat sih, sekarang lagi aktifnya di non akademik nih. Nah itu tuh bener-bener ngerubah aku, yang awalnya tuh aku tuh kayak buat ngobrol sama orang tuh ya susah gitu. Karena kan perilaku orang kan random ya, beda-beda. Jadi kadang ada aja hal-hal yang mungkin yang dari diri aku tuh kayak ini kok kayak gini ya. Tapi ternyata setelah tahu tuh emang ya udah gitu, karena emang orang-orang kelakuannya random ya nggak masalah. Namanya juga pribadi orang gitu kan. Nah Ya, di non akademik setuju. juga lebih banyak lebih banyak bisa ngobrol nih, kayak sekarang aku ngobrol sama abang sekarang kan, itu kan juga didapatnya gara-gara non akademik gitu. Jadi nggak harus bukan nggak harus, tapi kan tetap kewajiban penting buat belajar kan di akademisnya. Bener gitu. Karena ya memang kalau menurut saya sendiri sih gitu ya, kita kan nanti ya kayak teman-teman kalau misalkan akan masuk ke dunia yang profesional gitu ya, di industri maupun teman-teman di entrepreneurship gitu, menurut saya sih people skill itu penting banget gitu. Karena ya nggak peduli no matter how good you are gitu ya, kalau kalian nggak bisa mempresentasikan diri kalian sendiri, kalian nggak bisa meyakinkan orang lain gitu ya, ya orang itu nggak akan percaya gitu ya, dimana kamu itu bagus gitu.
gitu. Jadi ya sama sih kalau sebenarnya di levelan nanti di industri juga ketika teman-teman masuk ketika nggak punya people skill ngomongnya AE minder gitu ya. Ya ya kalian akan terjebak di level staff gitu, nggak akan pernah bisa masuk ke manajerial gitu. Tapi tetap juga menurut saya sih technical skill itu apa ya kayak kuncinya gitu ya. Jadi tetap kemampuan akademis tuh harus baik gitu. Saya pernah diajarin sama bos saya gitu ya, yang pertama kali masuk ke sini gitu ya. Rick gitu. Semakin tinggi kamu gitu ya, level kamu nanti semakin ke atas gitu, semakin kamu jadi manajer, jadi CEO gitu ya. Itu eh, technical skill akan semakin berkurang gitu. Kayak misalkan kamu masuk nih, kamu masih staff gitu ya, kamu masih engineer. Nah, nanti mungkin kerjaan kamu itu 70% akan terkait technical gitu ya. 20% akan terkait manajemen dan mungkin cuman 10 sampai 5% yang terkait tentang communication gitu ya. Gitu. Tapi nanti begitu kamu naik level gitu ya, semakin naik misalkan udah kamu jadi manajer, itu technical kamu akan semakin berkurang tuh. Mungkin udah tinggal 50% gitu ya, 40%, manajerial kamu nanti naik ke 50% gitu ya. Terus communication kamu nanti akan naik jadi ya 30% gitu ya. Jadi semakin ke atas itu apalagi kalau udah C-level gitu ya, udah BOD, udah ya presdir gitu ya. Itu udah nggak akan ngurusin technical gitu ya. Ya paling technical itu hanya ngurusin ya 10% lah gitu ya. Ketika kita ngomongin investment meeting, mau beli mesin baru, ngomongin apa gitu ya, itu baru ngobrolin hal-hal teknikal. Tapi mostly nanti udah akan ngomongin tentang manajemen gitu ya. Dan akan semakin banyak lagi, mungkin 50% waktunya itu akan lebih terkait skill ke komunikasi gitu. Bagaimana kita ngobrol dengan customer, bagaimana kita ngobrol dengan perusahaan lain gitu ya, Investor gitu-gitu ya. investor dengan ketua serikat pekerja gitu ya, negotiation skill. Nanti semakin tinggi levelnya ya akan semakin banyak di porsi komunikasi gitu ya. Tapi juga saya nggak ngomong technical skill itu nggak penting gitu ya, karena ketika kamu punya technical skill yang kuat gitu ya, itu nanti kamu akan ke branding tuh gitu, masuk sini anak ini pinter loh kayak gitu loh. Udah pinter technical, pinter ngomong juga gitu ya. Nah, jadi istilahnya kamu bisa menyampaikan ide kamu, apa yang kamu sampaikan itu dengan baik gitu. Jadi itu yang nanti akan membuat karir kamu melejit tuh, cepet gitu ya. Gitu. Saya sih di sini juga di Astra gitu ya. Alhamdulillah juga ya karirnya termasuk yang lumayan cepet tuh gitu ya. Alhamdulillah ya. Karena Ya. buat apa ya? Buat naik karirnya itu agak susah mungkin karena tantangannya juga banyak. Terus saingannya juga apalagi kan pasti ada yang lebih jago ngomong, entah itu ada yang jago secara technically ya. Betul. Jadi biasanya orang itu kalau udah technical, dia cenderungnya akan, wah, gue technical aja deh gitu loh. Orang tuh akan terjebak dengan hal-hal yang mereka sukain gitu ya. Gitu. Padahal kalau di industri gitu ya, kamu mau jadi leaders gitu, ya harus menguasain paling nggak 3 skill tadi, technical skill, kemudian management skill, dan juga communication skill gitu. Saya sih cukup beruntung gitu ya, karena dapat bocoran tuh dari bos saya gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi saya ngerti, oh oke, gini sekarang saya technical udah lumayan jago nih gitu ya. Udah waktu itu saya masuk sih memang saya ngedalamin PLC dan segala macem gitu ya. Akhirnya ya dulu saya kan masuk tuh di maintenance awalnya, di departemen maintenance. Jadi ya suka nggak suka harus ngebenerin mesin dan segala macem gitu ya. Ya dulu ngebenerin mesin tuh. Tapi setelah ngebenerin mesin kan ya pasti beberapa hal ya kita belajar juga tentang manajemen gitu kan. Tentang ya manajemen pabrik lah ya, apa itu OEE, apa itu Lean Manufacturing System gitu ya, Mazumi Chart dan lain-lain. Nah, saya coba mengaitkan antara ilmu teknikal saya dengan itu tuh ilmu manajemen gitu. Pak, kalau kita improve, ini mesinnya kita giniin, nanti ini efisiensinya bisa naik loh, kita bisa ngurangin cycle time, hal-hal kayak gitu gitu. Nah, jadi si atasan tuh juga ngeliat gitu kan, oh nih anak ternyata
apa ngerti manajemen gitu ya. Nah, dari sana oke. Udah teknikalnya oke, wah ternyata dia manajemennya oke juga nih, jago nih gitu kan. Nah, dari situ jadi mulai dipercaya tuh untuk dipegangin anak buah gitu ya. Nanti dari dari sana akan terlihat tuh skill bagaimana organize people gitu ya, bagaimana kamu memanage tim kamu gitu kan. Nah, mulai kalau udah punya tim, nah nanti kamu skill apa? Communication tuh yang akan lebih banyak berperan akhirnya karena kan yang namanya punya tim itu beda-beda gitu ya. Pasti ada orang yang mungkin dia teknikalnya kuat tapi nggak pintar presentasi gitu ya. Ada yang jago teknikal tapi nggak bisa ngomong. Ada yang ya jago ngomong tapi kadang teknikalnya kurang. Kurang. Ada yang motivationnya kurang gitu ya. Sebenarnya dia orangnya bagus gitu ya. Cuman dia ketutupan tuh entah sama apa atasannya dia, entah sama siapa. Jadi nggak muncul tuh. Jadi orang-orang kayak gini nih harus kita support kayak gitu supaya dia itu bisa mengeluarkan potensi dia yang sebenarnya gitu. Jadi jadi saya sih selalu ngerasa apa ya, ya kita tuh juga di Astra tuh dibilangin gitu ya, nggak ada sebenarnya orang yang jelek gitu. Gitu. Yang ada itu adalah orang yang nggak tepat aja ditempatkan sesuai dengan minat dan bakatnya dia gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menempatkan ikan disuruh manjat pohon ya pasti kesusahan gitu Iya ya. betul betul. Begitupun kalau monyet disuruh berenang itu pasti kesulitan gitu ya. Gitu. Jadi ya memang nggak semuanya bisa juga eh, jago dalam semua hal gitu ya. Tapi Betul, betul. saran saya sih seperti itu gitu ya. Jadi pertama tetap kuatin technical jadi supaya teman-teman itu stand out gitu ya secara technical. Di paralel teman-teman juga harus belajar tentang manajemen gitu, tentang ya apa itu ya tergantung lah ya di apa yang di manage gitu kalau di pekerjaan teman-teman. Kalau saya kan di pabrik ya, jadi yang di manage itu lebih ke efisiensi mesin gitu kan, manpower, cycle time gitu kan, hal-hal seperti itu gitu. Nanti setelah manajemen tentang produksi, kita belajar juga tentang manajemen keuangan gitu kan. Berarti ada juga manajemen keuangannya yang mungkin eh karena kan kalau misalnya berarti dari abang nih nge-manage keuangan juga apa gimana bang? Jadi kalau teman-teman udah masuk ke level section head gitu ya, yang udah ada headnya gitu. Nah itu berarti teman-teman tuh harus mulai ya manage apa ya? Kita nyebutnya ada KPI gitu ya, ada people, ada performance, ada finance juga gitu. Jadi ada 3 parameter itu yang harus dijaga tetap balance gitu ya. Cara abang belajar itu gimana? Maksudnya kan dari teknik elektro kan mungkin nggak belajar hal-hal seperti itu kan? Paling cuma adanya itu kewirausahaan gitu-gitu, kewirausahaan syariah dan itu yang nggak langsung masuk ke finance gitu. Nah, itu cara abang belajarnya gimana bang? Ya, jadi kalau saya sih ya gitu. Saya tuh orangnya sih pertama seneng baca gitu ya memang gitu. Sebelum ada YouTube ya, sebelum ada zaman YouTube gitu ya, saya tuh seringnya baca gitu. Jadi ya dulu ada buku apa aja gitu ya di kantor gitu kan. Itu saya baca tuh gitu. Dulu bahkan awal-awal memang saya dapat mentor tuh keras banget tuh gitu ya. Jadi wah berat deh gitu. Waktu awal-awal masuk Astra itu OJT-nya ya, saya bilang kan dulu masuk itu terus OJT ya, nggak langsung diangkat gitu, nggak langsung jadi karyawan tetap. Nah pas OJT itu saya dapat mentor itu keras banget lah gitu. Jadi ketika dia ngomong jam 7 besok ketemuin saya, ya udah harus jam 7 gitu ya. Telat 1 menit aja udah selesai deh gitu ya. Gitu. Besok ambil 100 data gitu ya, ambil 100 data gitu. Terus dia ngomong, ini ada buku, selesaiin seminggu, nanti minggu depan kamu ceritain isi buku ini ke saya apa gitu. Ntar saya itu. Ya, jadi suka nggak suka saya harus belajar buku itu tuh jadinya seminggu, terus nanti minggu depan tuh seolah-olah kayak ujian gitu ya. Dia akan manggilin murid-muridnya dia gitu ya, terus coba jelasin yang udah kamu baca apa, itu apa, ini apa, ini apa. Ntar biasanya dites tuh. Mana yang lebih penting, ini apa ini, mana yang lebih penting, ini apa ini. Kalau kamu akan nemuin problem kayak gini, kamu akan jawabnya yang mana kayak gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh. Nah, tapi dari situ jadinya apa ya? Ya memang saya cukup suka baca gitu ya. Jadi akhirnya ya udah baca buku yang lain juga gitu.
Semakin ke atas kan saya ngeliat, oh gue ada kebutuhan untuk ngerti finance nih gitu. Karena kan mulai sering ketemu sama apa GM gitu ya, ketemu sama BOD gitu kan. Ya jadinya suka nggak suka kita harus belajar finance gitu ya. Belajar tentang laporan keuangan gitu kan, belajar tentang balance sheet gitu ya. Ya hal-hal kayak gitulah supaya karena kan kita juga harus ada meeting investasi tuh biasanya. Kita ngejelasin biasanya, oh saya butuh mesin ini loh Pak gitu ya. Kita butuh untuk beli alat ini, kita butuh untuk punya program ini gitu lah. Nah untuk ini itu biasanya sih kalau saya frameworknya itu what, why, how gitu ya. Apa problemnya, kenapa problem itu terjadi dan kita solusinya mau apa. Nah biasanya kan di solusi itu kan kita nggak hanya ngobrolin tentang idenya mau apa, tapi kita harus bicara juga tentang ya butuh duit berapa gitu ya. Terus biasanya financial analisisnya gimana gitu. Jadi kalau misalkan nih gue beli mesin ini 1 juta gitu ya. Nanti BEP-nya akan berapa lama gitu. Mesin ini akan menghasilkan keuntungan itu dengan cara seperti apa? Ada cost reduction nggak gitu loh. Gitu. Terus ya akan belajar banyak financial indicator lah di sana gitu. Nanti depresiasinya akan berapa lama gitu kan? Akan pakai budget apa? Fixed asset atau repair maintenance, nanti akan membebani di bagian mana. Oh ini mendingan pakai ini aja Pak, kayak gitu gitu ya. Oh iya, sempet sih hal-hal tersebut tuh dipelajarin juga di mata kuliah di teknik elektro. Nah itu tuh kayak ini manajemen proyek. Nah itu dipelajarin tuh di situ tuh manajemen proyek. Nah itu manajemen proyek tuh menurut saya ya gitu, itu mata kuliah yang penting banget gitu. Betul. Karena yang menurut aku tuh manajemen proyek ini benar-benar udah based on kerjaan banget. Iya, setuju. Dan menurut saya itu harusnya sih, menurut saya itu mata kuliah wajib sih. Betul. Karena emang udah jadi mata kuliah wajib sih. Oh, udah wajib. Udah wajib. Kalau di saya dulu pilihan itu soalnya masih. Oh, gitu ya. Soalnya nanti ketika teman-teman jadi engineer itu ya 90% itu project sih gitu. Even sekarang aja saya udah jadi section head gitu ya. Itu juga project based gitu loh. Semua itu kalau di industri harus ada timeline-nya gitu. Kita nggak boleh open schedule gitu. Betul. Nggak boleh fleksibel sama sekali. Soalnya kan kalau fleksibel justru ada aja yang molor gitu kan. Iya, karena kan kita itu dikejar customer gitu ya. Kita kan customer kita itu kan pabrikan mobil gede gitu ya. Jadi misalnya kita ke Toyota, kita ke Mercedes-Benz gitu kan. Ya jadi ketika project kita molor gitu ya, ya otomatis ya customer juga jadi nggak bisa launching mobil atau produk barunya mereka ya. Kebayang ya gitu kan. Kalau mereka mau launching produk baru, mobil baru itu kan udah ngundang media dan segala macem gitu ya. Kalau sampai nggak bisa launching gara-gara nggak ada akinya gitu kan bisa selesai lah kita gitu ya. Jadi benar-benar iya, jadi benar-benar nggak bisa molor gitu ya. Kalau di industri ya ketika udah due date-nya di situ ya kalian harus penuhin due date itu gitu, no matter what lah gitu ya. Betul. Dari abang nih setelah bekerja nih di Astra. Nah itu abang sempat terpikiran untuk lanjut S2 nggak bang? Buat lanjut S2 sih terbersit sih gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya. Tapi kayaknya mungkin nggak ke yang teknikal lagi gitu. Jadi lebih ke strategic management sih untuk ya nanti menyiapkan karir ke depan gitu ya sebenarnya. Karena ya setauku kalau misalnya emang maksudnya orang industri nih, dari engineering ke industri nih, apalagi kayak abang nih sekarang itu mungkin secara technically nggak perlu di advance lagi, maksudnya nggak perlu dikembangkan lagi karena perlu dikembangkan tapi kan masih bisa dikesampingkan. Soalnya kan sekarang kan udah lebih ke ya itu kayak manajemennya, lebih banyak finance-nya gitu-gitu. Nah itu ya, jadi gimana tuh? Jadi sebenarnya gini, kalau di industri sih di Astra ya, di tempat saya sih di GS terutama, itu kita dibagi ada yang namanya spesialis gitu ya, ada yang namanya generalis gitu. Jadi nanti biasanya kita di assessment tuh, si orang ini akan cocoknya itu masuk di spesialis atau dia di generalis gitu.
Nah, kalau spesialis itu ya mereka akan fokus ke technical banget tuh, development produk, development mesin, mereka akan technical lah teman-teman di spesialis gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin jenjang karir tertingginya itu adalah advisor gitu ya. Senior advisor atau technical expert lah, boleh dibilang kayak gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang generalis ini ya jenjang karirnya nanti akan jadi ya manajemen gitu ya. Jadi misalkan jadi manager, GM, setelah jadi GM nanti jadi director, terus jadi presiden director gitu ya. Jadi memang dibagi jadi dua. Nah, untuk teman-teman yang memang nanti pekerjaannya ternyata lebih ke spesialis gitu ya, ya saya rasa sih untuk mendalamin ilmu teknikalnya itu cocok gitu. Tapi karena saya itu kalau dilihat gitu ya, ini kan udah lebih ke generalis gitu. Makanya kenapa saya di karir itu kan pindah-pindah tuh gitu ya, pindah-pindah gitu ya. Itu kan berarti ya memang perusahaan itu membutuhkan kita untuk lebih banyak porsinya itu di manajemen, nge-manage gitu ya. Bukan nge-develop sesuatu yang teknikal gitu. Karena itu udah ada teman-teman yang spesialis sebenarnya. Begitu. Berarti karena abang termasuk yang generalis nih, abang lebih mentingin manajemennya ya? Bener gitu. Karena memang kerjaan saya sehari-hari juga lebih banyak ke manajemen gitu ya, ke strategic thinking gitu ya, strategic decision gitu ya, bukan ke yang technical. Karena technical kan ya udah ada tim lah gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya tinggal assign nanti pasang mesin ini ya, technicalnya udah mereka tuh biasanya yang akan meeting sama vendor, sama subcon gitu ya, sama engineer dari perusahaan yang lain gitu kan. Tapi biasanya kita yang nge-decide nih gitu. Oh, ini bagusnya strateginya ke sini atau ke sini gitu. Ini harusnya ke sini atau ke sini gitu. Gitu. Oh ya, dari pekerjaan abang sekarang ini kan di Astra ya bang ya. Nah, sempat pengen pindah nggak sih bang? Maksudnya sempat pengen coba deh industri baru. Maksudnya perusahaan baru gitu. Kira-kira bakal lebih seru kayak sekarang apa enggak gitu? Apa abang nih termasuk orang yang lebih milih ke zona nyaman aja bang? Itu pertanyaan yang menarik sih gitu ya. Kalau terkait pindah apa enggak gitu ya. Ya beberapa kali sih sempat terbersit gitu ya. Kayaknya ke sini oke tuh gitu. Kayaknya sini oke gitu ya. Cuman ya kita harus kembali lagi ngelihat gitu ya. Bakat dan potensi teman-teman itu di mana gitu. Kalau saya sih ya saya ngelihat karena memang bakat saya itu kayaknya di manajemen gitu ya. Ya jadi saya mengembangkan ke situ gitu. Dan nggak menutup apa ya untuk pindah perusahaan sih sebenarnya. Karena kan Astra itu perusahaannya kayaknya sekarang 218 gitu ya. Dan begitu teman-teman udah masuk di level tertentu gitu ya, di golongan tertentu di Astra, itu teman-teman bisa pindah ke semua perusahaan Astra gitu. Kalau sekarang kan saya di yang undernya otomotif gitu ya. Jadi Astra kan punya 7 lini bisnis tuh. Ada heavy equipment, ada construction, ada finance. Nah, ketika udah teman-teman masuk di golongan tertentu di Astra, nah itu teman-teman bisa tuh cross gitu ya. Pindah nggak hanya di otomotif, teman-teman bisa pindah ke IT, teman-teman bisa pindah kemana gitu ya. Untuk yang jalurnya generalis tadi gitu. Gitu. Berarti setelah abang lulus dari UI nih, lulus dari teknik elektro UI itu langsung milih Astra aja kah atau sempat ada perusahaan-perusahaan yang abang pengen gitu? Maksudnya kayak aku pengen kayaknya masuk ke Freeport seru nih. Oh, kayaknya masuk ke Pama seru nih gitu. Yes. Kalau saya sih waktu itu yo pasti kan kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu akan berakhir di Astra. Yang jelas sih kalau dulu saya lulus udah semua perusahaan itu lamar aja kalau kata saya gitu ya. Jadi kalau udah semuanya keterima ya kan kita tinggal milih yang paling bagus gitu kan. Betul. Ya, jadi kalau saya sih bukan tipikal yang ya kalau keinginan sih ada ya. Dulu saya pengen banget masuk ke oil and gas gitu. Karena waktu itu saya juga internship itu di oil and gas tuh di Haliburton ya di Kalimantan. Itu interested banget gitu. Cuman kan ya banyak pertimbangan lah ya. Waktu itu ada orang tua juga gitu. Kalau kamu di oil and gas nanti
gimana kalau mama papa sakit, pulangnya susah, terus gak bisa berkeluarga dalam tanda Betul, kutip betul, seperti betul. itulah ya, itu juga jadi Heeh. pertimbangan tuh Betul, akhirnya betul, gitu betul, kan. betul. Gitu. Jadi ya kalau saya sih dulu prinsipnya kalau daftar tetap daftar gitu ya. Nanti mana yang dipilih ya kita pikir setelah diterima lah kalau kata saya gitu. Saya nggak terlalu membatasin gimana gitu ya. Saya juga nggak mau terlalu emang pede banget gua gitu ya. Ya seolah-olah diterima gitu. Tapi ya akhirnya dari semuanya kita pilih, oh oke ini yang kayaknya bagus gitu ya. Karena kan kalau menurut saya pekerjaan itu bukan hanya terkait salary sih gitu. Saya juga sering ngomong ke member saya gitu ya. Pekerjaan itu nggak hanya tentang salary gitu, tapi ada juga yang namanya jenjang karir gitu. Oke, mungkin salary kamu gede gitu ya, tapi kalau kamu nggak ada jenjang karir, stuck di situ terus ya akan di situ terus jadinya gitu loh. Jadi juga lihat kalau join itu lihat perusahaannya kira-kira kamu masih bisa berkembang nggak, masih ada peluang untuk berkembang nggak di situ gitu. Hmm. eh Ya mungkin buat teman-teman yang nanti eh masih bingung nih nanti mau kerja di mana atau eh prospek kerja itu kayak gimana. Yang menurut saya tuh teknik elektronik termasuk hal apa jurusan yang fleksibel gitu. Bisa kemana aja. Betul nggak bang? Setuju, setuju gitu. Makanya apa enaknya elektro itu teman-teman bisa join di industri, teman-teman tuh juga bisa entrepreneurship gitu ya. Jadi enaknya itu di situ gitu. Makanya ya setelah di Astra gitu kan, saya juga dari ilmu yang saya dapat di sini gitu ya, saya juga punya bisnis kan akhirnya gitu loh. Itu sekarang sih ada 3 bisnis kayaknya ya yang saya kelola gitu ya. Nah, ya dari situ juga jadinya karena teman-teman elektro itu jadi bisa fleksibel sih menurut saya gitu ya. Bahwa pilihannya itu nggak hanya di dunia profesional gitu ya. Teman-teman juga bisa di dunia entrepreneurship gitu. Jadi asik banget lah sebenarnya teknik elektro itu gitu ya. Gitu. Pilihannya luas gitu kan. Beda kayak teman-teman yang apa ya jurusan finance gitu ya itu kan harus di situ jurusan hukum ya ya memang bisa buka firma hukum sendiri atau apa jadi pengacara di jaksa atau jadi hakim gitu ya. Cuman menurut saya elektro itu luas banget lah peluangnya gitu. Betul karena yang membuat saya milih teknik elektro pun karena teknik elektro ini bisa kemana aja dan yang menurut saya itu masa depan tuh kan karena butuh listrik ya. Apalagi kelistrikan gitu kan penting banget nanti di masa depan tuh ya all basically full listrik gitu. Kayak mobil ada pakai listrik, terus lampu pakai listrik juga kan. Dulu kan sempat pakai bensin, maksudnya bukan pakai bensin, pakai minyak tanah lah. Sekarang pakai listrik dan itu tuh ngebuat saya kayak oh ternyata listrik nih masih bisa dikembangkan lagi gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang butuh kelistrikan gitu. Jadi prospek kerjanya itu nggak mungkin dikit lah, pasti banyak. Iya, setuju banget gitu. Dan memang ya elektro itu fleksibelnya tuh bisa masuk ke semua industri gitu ya. Karena kan ya semua industri itu butuh listrik gitu ya. Kita Betul, sehari-hari pun juga butuh listrik gitu betul. ya. Jadi ya kayak contohnya nih saya pabrik baterai aja gitu ya. Itu kan mostly sebenarnya kita kimia, mesin gitu ya. Tapi tetap aja otomasi industrinya juga pasti kan butuh listrik gitu ya. Apalagi industri kan sekarang semua otomasi gitu ya. Nggak mungkin lah nggak pakai robot, nggak mungkin nggak pakai controller, nggak mungkin nggak pakai program gitu ya. Semuanya pasti butuh gitu untuk listrik itu gitu. Setuju, Bahkan di setuju, industri pembangkit juga teman-teman pasti pakai listrik gitu. setuju. Gitu. Bahkan sekarang listrik itu ya menurut saya gitu ya lebih penting daripada air gitu ya. Teman-teman mungkin PDAM mati gitu ya sampai setengah hari gitu ya udahlah nggak seperti ketika listrik mati gitu ya. Pernah Listrik sempet mati ya pernah komplain. sempet yang itu nggak sih yang di Pulau Jawa tuh mati total itu? Yang karena pembangkitnya meledak apa ya? Ya ya yang katanya pohon ya, pohon Nah, berharga 2 triliun gitu. nah itu tuh ngebuat kayak buset ini balik lagi ke zaman purba apa ya? Nah itu yang ngebuat saya juga berpikir kalau listrik ini masih bahkan dibutuhkan terus gitu untuk
masa yang akan datang. Betul. Dan ya apa namanya? Ya sekarang mobil aja udah mulai electrified gitu ya. Betul. Gitu. Jadi semuanya memang mengarah ke electrified lah nanti ke depan. Karena menurut saya listrik itu energi yang paling fleksibel gitu ya. Dia bisa berubah ke berbagai macam bentuk gitu ya. Bisa jadi panas dengan heater, bisa jadi gerakan dengan motor listrik gitu. Jadi ya fleksibel banget lah listrik itu gitu ya. Jadi bisa masuk kemana-mana lah. Betul. Nah, dari abang sendiri nih, setelah masuk di Astra nih, ada nggak sih kayak milestone yang mungkin udah abang capai dan belum tercapai gitu? Oke ya kalau namanya milestone ya pasti ada lah ya pencapaian gitu kan. Yang belum tercapai ya tentunya ada lah ya. Ya pasti karena kan masih panjang gitu ya Masih jalur banyak. karir saya gitu ya. Kalau untuk milestone sih, hmm, apa ya? Ya mungkin karir itu milestone gitu ya buat saya gitu kan. Ya beberapa kali juga kalau di Astra itu kan kita ada training wajib ya. Jadi ada yang namanya ABMP, AFMP, AMMP gitu ya. Jadi semakin tinggi levelnya kita harus melewati training itu dulu tuh untuk bisa naik jabatan lah istilahnya gitu-gitu ya. Gitu. Nah, ya waktu itu sih saya AFMP dan AMMP cukup happy lah ya karena waktu itu jadi peserta terbaik juga selalu AFMP dan AMMP sempat diundang ke apa Astra Executive Forum juga gitu ya ngobrol bareng CEO-CEO-nya Astra yang lain gitu. Cukup mungkin milestone terbesar saya adalah waktu itu sebelum pindah ke Mold and Workshop gitu ya, saya sempat pindah di Departemen Product Engineering. Nah, dan di situ tuh dipercaya untuk develop bisnis barunya GS tuh, gitu ya. Gitu. Jadi itu yang cukup jauh sih itu. Jadi ngedevelop bisnis baru itu saya cukup sering diskusi sama Presdir gitu ya. Langsung under Presdir terus ketemu Presdir Astra, lobby sana sinilah ketemu orang Jepang juga gitu karena shareholder kita kan juga 40% Jepang gitu ya. Jadi banyak ngobrol juga sama engineer-engineer di Jepang, ngobrol dengan orang PLN, teman-teman di ESDM juga gitu ya. Jadi ya cukup interesting sih waktu itu di situ. Karena oh iya mungkin karena abang nih termasuk di section head gitu kan. Nah itu kan karena ada headnya ini kan berarti kan pemimpin kan maksudnya kepalanya gitu lah. Nah itu pengalaman abang jadi kepemimpinan tuh kayak gimana sih bang? Apakah kayak oh ini ternyata anak buah saya ini kelakuannya juga random-random gitu sama aja kayak di perkuliahan gitu kayak apa gimana bang? Bisa diceritain nggak bang? Ya gitu. Nah, sebenarnya sih namanya leadership itu saya nggak tahu ya sampai sekarang aja saya masih belajar dan saya nggak ngerasa leadership itu punya pakem yang jelas sih kalau menurut saya gitu ya. Setiap tim akan punya challenge-nya sendiri-sendiri gitu ya. Karena kan ya tadi mungkin saya udah pernah pindah 4 kali ya departemen. Itu kan timnya beda-beda ya. Ada yang timnya banyak, ada yang orangnya sedikit gitu ya. Ada yang isinya anak-anak muda, ada yang isinya campuran, ada yang orang tua udah senior, masuknya jauh di atas saya tapi harus jadi tim member saya gitu kan. Nah itu manage itu semua sih nggak nggak ada pakemnya ya gitu ya. Jadi ya memang kalau menurut saya sih kita harus bedain tuh gitu. Orang itu kan ada tipikal karakteristik gitu ya. Gitu. Ada yang dominan, introvert, suportif gitu ya. Ada kalau baca itu di teori manajemen itu ada DISC biasanya yang saya pakai gitu ya. Nah, itu kita harus bedain tuh gitu. Karena tipikal-tipikal personality tersebut itu juga kita treatnya harus berbeda gitu. Ini tipikal orang yang dominan apa tipikal orang yang suportif. Nah, itu nanti masing-masing untuk mereka itu developmentnya berbeda gitu.
gitu. Jadi ya namanya leader mengelolanya gitulah ya gitu. Agak susah karena ya setiap orang tuh punya ideal leadernya masing-masing. Ada yang suka oh atasan santai, baik gitu kan. Ada yang suka atasannya tegas gitu kan. Ya menurut saya sih saya aja sampai sekarang masih belum bisa jadi ideal leaders gitu ya. Jadi untuk di hal ini saya nggak berani banyak komen lah ya gitu. Karena istilahnya teman-teman temuin sendiri gitu ya. Di tune in mana yang nanti akan cocok lah style kepemimpinan, style leadership seperti apa yang akan cocok dengan tim teman-teman gitu. Kalau dari experience saya sih different team need different leadership style lah gitu. Betul, betul. Ya, menurutku sih betul karena dari pengalaman yang Abang cerita ini cukup relate lah dengan saya. Karena kan saya juga kan ketua ketua angkatan juga kan. Nah, juga eh, banyak lah pas mata kuliah itu banyak kelompok yang udah saya pimpin gitu kan. Jadi emang betul pribadi-pribadi apa different team needs different leader juga, different style maksudnya. Dan itu tuh ngebuat jadi ternyata kepemimpinan ini masih bisa dipelajarin lagi gitu. Pertama kali nih, pertama kali abang memimpin suatu kelompok gitu, itu kapan bang? Pertama kali itu kapan ya? Mungkin di Kayaknya perkuliahan aja deh, di perkuliahan aja. Oh, oke. Di perkuliahan itu kayaknya pertama kali adalah saya mimpin itu tuh. Waktu itu ada program S3D ya, Social eh Responsibility gitu loh ya Oh ya kita 3D istilahnya. ya, iya iya ada 3D 3D. masih ada nggak sih Masih sekarang? masih. Itu jadi Nah, ya jadi itu. wajib. Oh, jadi wajib. Nah, itu dulu saya manage tim tuh sama anak-anak gitu ya. Jadi ada dulu kita itu programnya adalah ngajar di panti asuhan gitu. Karena kan kita mikir dulu kita bisa ngasih kontribusi apa ya ke masyarakat gitu kan. Karena kan kalau duit kayaknya enggak gitu ya karena ya duit waktu itu kita terbatas gitu kan. Terus apa gitu kan? Oh iya nih kita kan masih bisa ngasih ilmu dan waktu. Cuman siapa nih yang butuh gitu ya? Akhirnya kita memilih waktu itu programnya adalah untuk ngajar di panti asuhan gitu. Nah akhirnya kita ngajar tuh di panti asuhan waktu itu. Nah di sana kan mungkin saya ngertinya matematika gitu ya. Jadi kita coba cari teman-teman itu bahkan yang dari luar jurusan tuh untuk ikut ngajar di panti asuhan itu kayak lo ada teman anak tekim nggak sih gitu ya yang bisa ngajarin mereka ini kimia untuk teman-teman yang kan ada yang SMA juga waktu itu di panti asuhannya gitu ya. Oh ada nih gitu. Ya udah kita ajak join gitu kan. Ada yang kita ajak apa namanya bahasa Inggris dari jurusan sastra Inggris gitu ya itu kita ajak tuh akhirnya tim kita tuh cukup besar gitu dan even setelah S3D selesai pun itu kita berlanjut tuh gitu dan yang membuat saya cukup bangga waktu itu adalah ya waktu kita pertama masuk gitu ya ke panti asuhan itu ada sesuatu yang membuat saya tuh shock gitu ya karena waktu itu saya tanyain kan teman-teman di sana gitu ya kalian tuh punya mimpinya apa sih cita-cita kalau gede mau jadi apa itu mereka diem gitu loh seolah-olah kayak pertanyaan itu tuh nggak pernah dilontarkan oleh seseorang ke mereka gitu mereka tuh kayak takut bermimpi kita kan cuman anak di panti asuhan orang tua aja nggak ada bisa sekolah aja masih syukur gitu ya gitu apalagi boro-boro mau mimpi mau jadi dokter mau jadi dan macam-macam gitu tapi waktu itu kita ngobrol nggak apa-apa mimpi itu gratis gitu orang tuh nggak boleh ada yang ngelarang bermimpi gitu. Semua yang ada di dunia kita ini diawalin dari mimpi dulu gitu ya. Kalau nggak pernah ada yang orang mimpi bentuknya mobil, mungkin sampai sekarang kita nggak akan pernah punya mobil. Betul. Gitu. Jadi semua menurut saya gitu di hidup kita itu pasti dimulai dari mimpi gitu dan keinginan seseorang untuk ya lebih baik gitu. Akhirnya dari situ kita tanyain mereka boleh ada yang keluar saya pengen jadi dokter mas, saya pengen jadi fashion designer ini gitu ya. Nah setelah itu kita coba bantu tuh mereka gitu kan. Ini ada beasiswa ini nanti coba kita bantu konekin ke sini nih. Dan ternyata setelah lulus itu connected banget tuh gitu ya. Ada yang ternyata mas, alhamdulillah saya sekarang udah bisa kuliah, dapat beasiswa di sini gitu. Jadi waktu itu Mas Riki dan tim itu
waktu itu ngerubah banget lah kehidupan kita gitu ya. Coba mungkin waktu itu Mas Riki dan tim itu nggak datang ke kita, mungkin saya nggak bisa kuliah Mas sekarang gitu. Mungkin setelah lulus SMA ya udah saya kerja gitu loh. Entah jadi penjahit apa-apa ngikut orang gitu. Waktu itu yang cukup bikin kita bangga sih gitu ya. Betul, Ternyata betul. dari hal simple kayak gitu ya, yang menurut saya sih dananya waktu itu juga nggak banyak gitu ya. Ya kita modal waktu aja itu kita bisa merubah kehidupan seseorang gitu. Betul sih, Itu karena sih. ya itu termasuknya di luar akademik ya, di luar akademik, dan itu benar-benar di luar akademik itu juga bisa ngebantu banyak orang kan Mas, kayak misalnya ya tadi pengalamannya Mas bisa ngerubah hidup seseorang yang awalnya nggak punya mimpi, sekarang kan bisa jadi bermimpi lebih tinggi gitu. Benar gitu. Karena sih saya juga sebagai pribadi itu ya punya prinsip gitu ya. Ya bahasa Arabnya mungkin khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia yang Manusia. lain gitu. Kita kan juga hidup itu nggak sendiri gitu ya di dunia ini gitu. Ada yang namanya society gitu kan. Jadi apa yang kita dapatkan dari society itu ya juga harus ada sumbangsih kita ke society gitu ya. Itu yang Feedback. benar, itu yang diajarin juga di prinsipnya perusahaan Jepang, perusahaan Astra juga yang namanya sustainability itu gitu loh. Gitu. Kita dan society itu harus saling menjaga gitu. Nah, termasuk ya itu juga alasan saya untuk buat bisnis gitu. Bisnis apa nih Mas yang lagi abang kembangin nih atau lagi berjalan gitu? Nah, kalau saya sih ada 3 ya sekarang. Saya ada cafe, terus satu lagi car wash, sama satu lagi ada barbershop sih. Nah itu Mostly sih kepikirannya gimana itu Bang? gitu ya. Jadi sebenarnya sih sama gitu ya. Saya kan kerja gitu ya. Kerja kan dapat gaji gitu ya. Terus saya tuh berpikir saya kan di Kerawang nih sekarang gitu Iya ya. betul betul. Saya tuh ngelihat di pabrik saya sendiri gitu ya. Itu kebanyakan operatornya itu juga orang-orang Jawa gitu. Bahkan orang-orang Kerawang sendiri itu sering bahkan termarginalkan gitu loh, susah dapat kerja dan lain-lain gitu. Terus saya tuh berpikir gitu kan, gue di Kerawang gitu ya, ngambil sesuatu dari Kerawang, tapi masa gue hanya istilahnya itu numpang makan dan buang hajat doang sih di sini gitu loh. Gue nggak ngasih feedback kembali untuk orang-orang di Kerawang gitu ya. Akhirnya ya saya dan istri coba ngobrol, kita coba deh bikin bisnis dan kita hire orang-orang Kerawang gitu. Kita coba bantu mereka untuk bisa level up gitu. Karena kalau cuman apa ya, saya sih bukannya yang nggak pro dengan charity gitu ya. Kita kalau nyumbang charity, ngasih duit, ngasih makan, itu kan habis hari itu ya udah habis gitu ya. Gitu. Tapi ketika kita punya bisnis, ya kita bisa menghidupin si orang tersebut gitu ya, dan keluarganya gitu ya, dan orang-orang lain juga gitu kan, dan kita juga masih bisa ngasih dia ilmu gitu ya, yang someday mungkin dia akan bisa punya bisnis juga sendiri gitu loh. Itu yang saya rasa ya ada sisi itu gitu di bisnis, dan juga di sisi lain saya juga istilahnya dapat ilmu, dapat passion juga untuk ngembangin skill saya gitu loh. Sampai terpikirkan buat ya mungkin kan kebanyakan dari pembisnis itu kan ya cuma memikirkan tentang duitnya aja kan, tidak memikirkan orang-orang yang ada di daerah situ gitu. Jadi itu Benar. yang dari abang cerita ini kayak "Wih, ternyata bisnis itu nggak selalu tentang duit gitu." Iya, saya sih tipikal orang yang setuju gitu ya. Hidup itu nggak selalu tentang duit gitu. Karena buat saya tuh duit itu nggak pernah jadi tujuan akhir gitu ya. Duit itu cuman alat kalau buat saya gitu. Karena kalau duit Gitu. dijadiin tujuan ya nggak pernah berakhir gak sih bang? Bener gitu. Dan nggak semuanya butuh duit ternyata gitu loh. Itu yang kadang orang itu berpikirnya jadi sempit gitu ya. Karena wah apa-apa butuh duit, apa-apa butuh duit, enggak gitu loh. Apa-apa itu enggak butuh, enggak hanya duit gitu. Kalau lu punya networking gitu ya. Ya contohnya gitu ya. Lu bisa ke Amerika naik private jet gitu ya.
tanpa lu harus punya private jet kan gitu Betul, loh. betul, betul. Dengan networking. Heeh. Setuju nggak? Relate Setuju, kan? setuju, Gitu loh. setuju, setuju, setuju. Lo bisa punya misalkan gitu ya. Ya lo bisa punya mobil Alphard gitu ya. Tanpa lo harus membeli mobil Alphard gitu. Kayak presiden direktur gua gitu kan dikasih ya mobil Alphard dari kantor gitu ya, fasilitas kantor gitu kan. Betul, betul. Tanpa lo harus nabung untuk punya itu gitu. Jadi nggak semuanya itu harus punya duit gitu loh. Nggak harus semuanya itu pakai duit gitu. Ya duit itu penting gitu ya. Duit itu harus selalu ada gitu ya. Cuman ya jangan jadikan duit itu tujuan akhir gitu. Jadi kalau ada duit itu harus selalu diputer untuk bisa memberikan kebermanfaatan gitu ya. Betul, betul, Gitu. betul. Dan dari pengalaman saya sih dengan duitnya diputer itu bukannya malah habis dan malah jadi tambah banyak gitu ya. Betul, Jadi karena lucunya itu gitu ya. jadi kalau misalnya punya duit ya seberapapun duit yang dipunya, kalau misalnya nggak pintar buat nge-manage-nya, ya bakal tetap segitu-segitu aja. Bener gitu. Jadi ya itu gitu ya. Jadi kenapa di luar negeri itu orang produktif itu ya karena yang kerja itu duitnya bukan orangnya. Bukan orangnya, ya betul, 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 betul. Nah, Pernah dengar dengar juga kan ya? pernah dengar. Bu Sri Mulyani bilang gitu. Nah, kita juga sama gitu. Di Astra tuh kita diajarinnya pun juga sama. Bos saya tuh bilang gitu. Lo kalau mau mancing duit itu harus pakai duit. Istilahnya tuh kayak gitu gitu loh. Gitu. Kalau mau mancing duit itu ya harus pakai duit intinya gitu ya. Tadi gitu. Jadinya ya kalau lo mau duit lo nambah ya lo harus bikin bisnis misalkan. Nah, tapi nanti setelah duit lo bertambah, bisnisnya ini mau buat apa duitnya gitu ya. Mau buat lo sendiri foya-foya gitu kan, beli mobil bagus, beli rumah bagus, atau kembali lagi lo mau kembaliin ke masyarakat gitu, buka cabang kedua, buka cabang ketiga, buka bisnis yang baru, hire more people, memberi mereka kesempatan untuk bisa bekerja yang tadinya pengangguran gitu ya. Ya, it's back to your choice gitu ya. Betul, betul. Dari perjalanan abang nih, setelah meniti karir dari WI ke GS Astra dan sekarang jadi section head ya, Mold and Workshop. Nah itu pasti gak mungkin gak ada tantangannya kan bang? Nah tantangan apa sih yang menjadikan abang sekarang tuh tantangan apa bang? Ada nggak sih bang pembelajaran hidup dari tantangan tersebut? Kalau itu sih pastilah ya. Namanya karir gitu ya. Itu kan pasti up and down gitu ya. Ya nanti tidak akan terpungkiri juga teman-teman ada yang namanya office politics lah ya. Hal-hal seperti itulah gitu. Cuman maksud saya sih no matter what gitu ya. Kalau bisa sih ya jangan terjebak dengan yang namanya office politics gitu. Kita harus tetap profesional gitu kan. Kemudian ya apa ya, tetap aja kalau misalkan teman-teman itu punya skill, teman-teman itu punya kemampuan gitu, nggak usah terlalu khawatir gitu. Even nanti bosnya ganti, pimpinannya ganti, ya karir juga akan tetap naik gitu ya. Mungkin akan sedikit terhambat gitu ya, tapi ya pasti nanti akan tetap naik gitu ya. Karena memang ya itu purely karena skill kamu, tetap akan ke notice kok gitu. Jadi CEO-nya GE itu pernah bilang di bukunya ya, yang judulnya Sharing itu dia bilang, if you're a diamond, ya your job is to shine gitu. Jadi namanya berlian itu meskipun ada di comberan gitu ya, ya tetap orang akan pungut gitu loh. Betul. Ya karena kamu itu berlian gitu. Ya jadi kalau kamu udah berlian, nggak usah mikirin kamu di comberan, kamu di mana, ya udah kamu bersinar aja. Nanti juga akan dipungut orang. Intinya itu gitu sih. Berarti dari tantangan-tantangan tersebut tuh yang pasti ngebuat abang sekarang kan jadi lebih kuat, mentalnya juga jadi lebih terbangun lah dari mungkin anak biasa yang pengen jadi dokter tapi gak bisa. Benar gitu. Ya itu ya. Sebenarnya sih kalau ngomongin cerita sih saya nggak sedih-sedih amat. Gitu ya. Iya, nggak sedih kok. Gitu. Orang cuma nggak terima di kedokteran aja kan bang? Bener gitu. Tapi ya alhamdulillah saya tuh ya keluarga saya cukup berada gitu ya. Ya saya ngerasa ya semua ini blessing lah ya gitu. Saya ngerasa ya dengan apa yang udah dikasih Tuhan lewat keluarga saya, lewat
semuanya gitu ya. Ya harus saya manfaatkan semaksimal mungkin gitu untuk bisa mencapai potensi saya yang paling maksimal, ngebantu semakin banyak orang gitu ya. Gitu. Jadi hidup itu nggak hanya tentang diri sendiri gitu. Dan dari perjalanan abang sampai yang sekarang itu ada nggak sih advice buat teman-teman mahasiswa nih atau teman-teman yang mau jadi mahasiswa nanti nih? Oke, kalau untuk yang mau jadi mahasiswa gitu ya, Elektro UI itu ya tadi udah cukup banyak kita bahas di awal gitu ya. Itu menurut saya sih oke banget lah gitu ya untuk teman-teman yang memang mau mencari ilmu, mau mengembangkan diri itu oke banget gitu ya. Jadi ya sebenarnya selama teman-teman ada niat gitu kan, kalau teman-teman itu kuliahnya serius gitu, kalian pasti sukses lah di Elektro UI gitu ya. Kayak lihat aja alumni-alumni kalian juga gitu ya, ada yang kuliah jadi doktor juga kan sekarang di apa Mas Rifa ya, itu di Denmark banyak juga alumni yang udah kerja jadi top management di PLN gitu ya. Banyak juga yang di luaran jadi entrepreneur sukses gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri sih gitu ya. Memang saya sih ngelihat kita itu nggak bisa mengandalkan nama besar alma mater seperti ya kampus-kampus negeri yang lain ya. Saya kan nggak boleh nyebut merek gitu ya. Iya, iya. Gitu. Seperti kampus-kampus negeri yang lain gitu. Tapi nggak semua pekerjaan itu juga ngelihat alma mater kok gitu loh. Ya itu membantu sih gitu ya. Tapi ya kalau istilahnya tadi ya gitu, talent dan potensi kamu udah nggak terbendung gitu ya. Ya bukannya kamu yang butuh untuk jadi naik ke atas gitu ya. Tapi perusahaan yang butuh kamu untuk ngisi posisi itu gitu loh. Gitu. Jadi intinya kembali lagi deh gitu ya. As long as you have the talent, as long as you have the resilience gitu ya, daya tahan gitu ya, ya teman-teman pasti akan berhasil lah gitu ya. Namanya hidup di dunia karir nanti pasti kalau ngomongin perjalanan berat, wah banyak banget deh perjalanan berat gitu ya. Ya termasuk ketemu LSM, hal-hal kayak gitu ya. Bahkan ya banyak lah kalau udah ngomongin harus kerja dari pagi sampai pagi itu kayaknya biasa ya kalau di dunia industri gitu ya. Iya, iya, betul, Gitu. betul. 24 hours working bener-bener kayak di depan mesin teman-teman harus nggak tidur itu tuh udah hal biasa buat saya, even sekarang pun itu hal biasa gitu. Gitu. Jadi ya itulah ya buat saya sih dunia itu bukan tempat orang yang manja, dunia itu bukan tempat buat orang yang cari excuse gitu ya. Jadi cuma ya cari aja gitu ya. Ada dua tipe orang gitu. Jadi orang tuh ketika nemu masalah, nemu tantangan, nemu hambatan, itu ada cuma dua tipe. Jadi tipe yang pertama adalah dia cari alasan gitu ya. Nah orang yang tipe kedua ketika dia nemuin masalah, dia nemuin hambatan dari hidup dia akan cari cara tuh untuk jalan keluar. Dia nggak mencari justifikasi gitu ya. Betul, betul. Wah gue miskin, gue apa ini gara-gara bos gue ini sih, gara-gara ini sih gitu. Dia lebih fokus untuk nyalahin lingkaran di luar dia. Dia nggak berfokus ke apa sih yang bisa dia kendaliin gitu loh. Gitu. Coba baca bukunya ini deh gitu ya, Stephen Covey, judulnya Seven Habits of Highly Effective People gitu. Coba nanti Itu saya baca ya. nah itu buku wajib tuh kalau di Astra gitu. Nah itu belajar tuh hal-hal kayak gitu. Jadi ketika ada problems gitu ya, jangan fokus terhadap hal-hal yang di luar yang kamu bisa kamu kendalikan gitu. Jadi ada yang namanya lingkaran kepedulian dan ada yang namanya lingkaran pengaruh. Tuh, nah lingkaran pengaruh itu adalah hal-hal yang kamu bisa pengaruhin. Nah lingkaran kepedulian itu adalah hal-hal yang kamu tidak bisa pengaruhin di luar kuasa dan kendali kamu lah gitu. Gitu. Nah seseorang yang leaders yang baik itu adalah lingkaran pengaruhnya lebih besar gitu ya. Jadi lingkaran pengaruhnya besar dibandingkan lingkaran kepedulian dia. Gitu. Kayak contohnya lingkaran pengaruh itu misalkan nih, saya as a session head gitu ya. Lingkaran pengaruh saya itu kan ke member saya gitu ya. Kalau ke member orang lain gitu, itu kan nggak di lingkaran pengaruh saya gitu ya. Itu adalah lingkaran kepedulian saya gitu.
Gimana caranya saya bisa mengendalikan itu ya? Saya harus influence atasan dia dulu. Saya harus ngobrol dulu dengan atasan dia. Kita samain mindset, samain framework. Gue butuh anak buah lo buat gini nih, gitu loh. Gitu. Nanti lo bantuin gua ini, gua bantuin lo ini. Lo bantuin gua ini, lo dapet ini, kayak gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu ya, jadinya kita lebih berfokus kepada apa sih yang bisa kita lakukan, gitu. Daripada kita ngobrol, susah nih kerja sama dia, susah nih kerja sama timnya dia, dia susah dimintain bantuan, kayak gitu ya. Tapi kitanya sendiri nggak ngapa-ngapain, kitanya nggak proaktif, gitu ya. Gitu. Jadi berfokuslah untuk memperbesar lingkaran pengaruh kamu, gitu ya, dan ya mungkin sebisa mungkin segede lingkaran kepedulian kamu, gitu. Jangan terlalu ngurusin hal-hal yang di luar yang kamu bisa kendalikan. Contohnya kayak kita ngomongin masalah ini harusnya gitu, harusnya gini, harusnya gitu, gitu ya. Tapi kita sendiri nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kan masalah presidensial, masalah pajak dan lain-lain itu kan di luar lingkaran pengaruh kamu. Kamu kan nggak bisa ngerubah pajak, kamu kan nggak bisa ngerubah siapa menterinya, gitu ya. Iya, betul. Gitu ya, fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan. Oke, tahun depan pajak kita naik nih 12% gitu ya. So, what can we do, gitu ya. Mencari Gitu. cara Apa ya. yang harus apa yang harus kita lakukan? Kayak gitu aja gitu loh. Oh, oke, sekarang menterinya si ini, gitu ya. Nggak pro dengan ini misalkan, gitu ya. Ya apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Kayak misalkan, ini sekarang Amerika presidennya Donald Trump nih, gitu ya. Ekspor ke Amerika mungkin akan lebih susah, gitu kan. Daripada kita ngomongin, wah harusnya itu si Kamala Harris yang menang, gitu kan. Wah harusnya ini, harusnya itu, gitu. Daripada ngomongin itu, ya udah kita ngelihat, this is the fact, gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan nih sekarang, gitu. Gimana kita bisa impor ke US, gitu kan. Apakah kita beli perusahaan di US dulu, gitu ya, misalkan, dan seolah-olah ini ada beberapa value chain yang dikerjakan di sana, gitu ya, sehingga ini bukan produk Indonesia pure, tapi misalkan ya ini adalah produk of US, gitu, supaya kita nggak kena tarif. Hal-hal seperti itulah yang mungkin jadinya kita harus berpikir kalau ada problem, ya solusinya apa yang bisa kita lakukan, daripada fokus ke itu tadi, gitu ya, lingkaran-lingkaran pengaruh yang sebenarnya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, betul, betul. Karena semua semua masalah tuh kalau misalnya bukan dari ranahnya kita, yang nggak bisa kita kendaliin, ya nggak bakal bisa terus kita kendaliin, gitu. Bener. Terus untuk teman-teman yang masih ini ya di kuliah nih sekarang, gitu, yang saya lihat itu yang paling sering terjebak, dan ini mungkin terjadi di teman-teman di angkatan saya juga ya. Kuliah itu adalah masa paling menyenangkan lah kalau buat saya. Gitu. Sebebas-bebasnya kalian itu kuliah. Gitu. SMA kalian masih ada PR, gitu kan, harus masuk jam 7 gitu. Terus ya masih dekat di monitoring dengan orang tua, tapi kuliah kan kalian bebas. Gitu ya. Betul, betul. Oh, kuliah nggak kuliah, masuk nggak masuk, itu ya udah bebas lah. Masa paling enak, masa paling indah itu kuliah, gitu. Kalau kalian nggak bisa mengendalikan diri pas kuliah, gitu ya, itu efeknya permanen, gitu. Kalian akan susah dapat kerja, kalian akan susah cari karir, gitu ya, gitu. Ya teman-teman juga harus memahami bahwa kita itu swasta, gitu ya. Kita bukan seperti kampus negeri yang bisa jual alma mater, gitu, yang bisa terbantu dengan alma mater, gitu ya. Suka nggak suka, IP kalian harus tinggi, gitu loh. Betul, betul. Sekarang Gitu. berapa, Mas, IPK yang batasnya tuh? Maksudnya ada batasan IPK nggak kalau sekarang di Astra atau Kayaknya ada ya, tapi saya lupa ya, gitu. Berapa? Karena biasanya sih saya udah nggak ngasih syarat IPK ya. Maksudnya biasanya kan itu udah default dari perusahaan, gitu ya. Saya tuh cuman ngasih biasanya, gue butuh yang skillnya ini ya, gitu ya. Dia bisa technical drawing, dia bisa PLC, dia bisa ini gitu kan. Paling itu aja, gitu. Tapi masalah itu tuh kayaknya udah default deh, gitu. Seingatku sih kayaknya sekarang 3 ya untuk negeri, kayaknya 3,5 untuk swasta mungkin. tinggi banget ya 3,5 ya? Ya mungkin, tapi ya menurut saya sih itu ya. Karena kan saya juga sering tuh saya beberapa kali ya disodorin lah dari HR untuk, Mas nih kandidat nih, gitu kan, member gitu. Pasti pertama seleksinya sih IP sih. Iya, pasti, Gitu. pasti.
Karena kan ya dari Excel sheet gitu ya, ratusan ribuan gitu ya. Gua nggak akan mungkin ngebacain, ya mungkin pengalaman kerja iyalah ya. Kalau ada pengalaman kerja gua baca. Tapi pasti seleksi pertama itu adalah kampus IP gitu. Yang paling gampang kita sort gitu ya di Excel gitu kan. Makanya kalau IP-nya kita nggak bisa melewatin passing grade itu, kalau bahasa saya, ya nama kamu terbenam lah, kayak gitu. Kecuali kamu punya koneksi, iya gitu. Apalagi kalau ke Astra itu, ya nggak kaleng-kaleng, sampai kadang kita aja gitu ya. Ini nggak salah ngelamar ke sini gitu ya. Lulusannya Swiss, lulusannya US kadang gitu kan. Kadang ada anak S2 lulusan university di China gitu daftar di kita, kayak yakin nih mau diterima gitu kan. Wah, gua aja mau ngajarin anak ini nanti gitu ya. Jadi ya gitu ya. Persaingan dunia kerja itu wild sekarang. Betul. Gitu. Jadi kerja itu gak gampang nih gitu ya. Saya nggak ngomong manis-manisnya gitu. Jadi menurut saya persiapkan diri kalian sebaik mungkin, sebanyak mungkin bekal gitu ya. Gitu. IP menurut saya penting gitu. Terserah, mungkin ada orang yang masa bilang IP nggak penting dan segala macam. Saya 1 koma bisa jadi menteri. Tapi buat saya gitu ya, itu nggak berlaku untuk semua orang gitu ya. Emang kalau IP kamu bagus, emang salahnya apa sih gitu ya? Kan jadi modal maksudnya gitu. IP bagus, terus kamu menguasai beberapa bahasa gitu ya. Bahasa itu penting ya di dunia kerja gitu ya. Ini juga beberapa yang membantu saya dalam karir gitu ya. Saya bisa dekat dengan orang Jepang gitu ya. Dengan BOD kita Jepang di sini ya juga karena bahasa Inggris saya bagus dan saya juga bisa ngobrol sedikit bahasa Jepang gitu ya. Itu dipelajari Gitu. di mana tuh, Bang? Bahasa Jepang sih saya belajar pas kerja gitu ya. Tapi pas kuliah saya juga belajar bahasa Jerman sih. Jadi saya juga bisa sedikit ngomong bahasa Jerman. Itu. Bener ya? Jadi Betul ya? ketik- Berarti betul kata abang yang tadi bilang kalau misalnya perkuliahan ini emang masa bebasnya, maksudnya harus banyak-banyak explore lah ya. Bener, itu pilihan kalian lah akan menggunakan waktu kalian untuk apa gitu ya. Jadi waktu itu saya kuliah ya, saya waktu mau lulus saya pakai untuk les di pusat studi Jerman tuh di UGM Gitu. gitu. Dan itu pun ngebantu juga di karir saya. Waktu di maintenance kan kita beli mesin kan beberapa dari Jerman gitu ya. Betul. Nah, saya bisa ngobrol tuh sama engineer Jermannya jadinya gitu loh, dengan enak gitu ya, meskipun nggak semua kata-katanya dia paham gitu, tapi maksudnya beberapa hal ngerti. Dan begitu waktu itu kan juga kalau beli mesin kayak gitu kan ada bos saya gitu ya, ada top manajemen juga. Mereka juga cukup surprise, "Wah, lo bisa bahasa Jerman juga?" gitu ya. Kayak, "Iya, Pak," gitu. Ya udah gitu loh. Baik. Bahasa Inggris wajib lah kalau buat saya. Betul pasti bahasa Inggris yang betul-betul apa ya, yang harus dipelajarin lah, karena kan mostly perusahaan yang besar itu ya udah pakai bahasa Inggris buat kesehariannya kan. Bener. Itu. Baik. Ya mungkin cukup sampai sini aja ya dari Bang Riki, dan terima kasih juga buat Bang Riki yang udah berbagi pengalaman luar biasa dari teknik elektro UI sampai ke jenjang karir yang sekarang. Nah, semoga dari ceritanya Bang Riki ini dapat menginspirasi banyak orang gitu ya, buat bisa bermimpi besar dan tekun dalam belajar gitu. Bener gitu. Jadi ya itu sih kalau buat saya itu apa ya, no freelance lah gitu. You get what you pay kalau buat saya gitu ya. Ya, pasti. Gitu. Dan semoga dari podcast ini nih jadi tujuan juga buat teman-teman yang mungkin nanti bakal kuliah dan di teknik elektro ini di teknik elektro UI ini nggak jelek-jelek amat kok gitu. Maksudnya banyak hal yang bisa dipelajarin juga di sini. Banyak hal yang bisa ngebuat kalian nih bisa kayak sebesar Abang Riki sekarang gitu kan. Iya, jadi nggak usah khawatir lah kalau masalah kuliah di teknik elektro gue bisa kaya, bisa makmur apa enggak, itu bisa lah. Bisa, gitu ya. betul. Jawabannya Betul, udah bisa. pasti bisa. Pasti gitu bisa. ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, dan
Stay tune terus di episode-episode selanjutnya. Sekian dari saya dan dari Bang Riki juga ya. Ya, sukses terus buat teknik elektro. Ini bagus banget menurut saya podcastnya gitu. Buat teman-teman yang baru join, juga nanti mungkin bisa di-share gitu ya pengalaman tentang industri seperti apa gitu. Dan jadi mereka bisa prepare tuh selama masa kuliah itu lebih baik gitu ya. Dan tidak terjebak di dunia penuh warna gitu ya. Saya nggak menyebut dunia gelap gitu ya. Karena saya punya temen itu nggak lulus-lulus karena dia terjebak di online game gitu. Makanya jadinya kita nggak nyebut, wah lo ini nggak terjebak di dunia gelap nih, lo terjebak di dunia penuh warna jadinya. Dan nah, itu, mungkin saya dari berharap nggak terjadi itu ya di mahasiswa yang lain. Pasti semoga udah berubah lah ya hal-hal seperti itu lah. Bisa Jadi profesional gitu ya. Betul. Kuliah ya kuliah, main ya main yang baik, main ya main gitu kan. Ya saya tetap bisa pacaran, ya, gitu ya. Saya tetap bisa les bahasa Jerman gitu ya, dan beberapa hal. Semua orang tuh punya waktu yang sama 24 jam gitu ya. Cuman tergantung dari kalian aja gitu, menggunakan 24 jam kalian itu mau buat apa gitu kan. Buat santai, buat ngobrol, atau mau buat hal-hal yang nanti berguna untuk masa depan kalian. Betul. Dan buat teman-teman juga nih yang udah nonton, terima kasih banyak juga. Jangan lupa buat follow podcast ini di Spotify atau di YouTube. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tekad terangi dunia. Thank you. Bye. Sehat selalu semuanya.